Gimana jadinya kalau dua rockstar yang sama-sama lagi di puncak karirnya malah saling ribut? Ya, itulah yang terjadi antara Axl Rose dengan Kurt Cobain. Bayangin, ini adalah konflik paling terkenal dalam sejarah musik rock era 90-an, Brody. Axl Rose, vokalis Guns N' Roses, dengan sikap bad boy-nya melawan Kurt Cobain, frontman Nirvana, yang suka tampil lebih sederhana. Menarik kan? Permusuhan ini mulai terlihat ketika kedua band tersebut berada di puncak popularitas mereka. Nirvana dengan album Nevermind mereka, dan Guns N' Roses dengan album Use Your Illusion, yang sama-sama memiliki pengaruh besar dalam industri rock ars utama, namun mewakili dua arah yang sangat berbeda. Nirvana dengan pendekatan anti komersial dan estetika grunge mereka, dan Guns N' Roses dengan gaya rock yang megah dan sikap rockstarnya. Tapi kamu tahu gak sih kalau perseteruan mereka itu ternyata bermula dari sesuatu yang cukup personal loh. Jadi huru-hara ini dimulai saat Axl Rose mengundang Kurt Cobain dan istrinya ke after party konsernya. Tapi Cobain dengan gaya anti-mainstreamnya menolak undangan tersebut. Situasi kemudian memanas di MTV Music Award tahun 1992. Bayangin, di tengah kerumunan selebriti, Courtney Love, istri Kurt Cobain, sengaja memprovokasi Axl dengan bertanya, "Hey Axl, kamu mau nggak jadi ayah baptis anak kami?" Axl yang tidak terima langsung menyuruh Kurt Cobain untuk mengontrol istrinya. Kurt Cobain dengan santainya malah mengecek Axl, dan boom, itu memicu Axl, dan dari situ perseteruan mereka yang tadinya cuma saling ejek jadi makin serius, Brody. Cobain secara terbuka pernah mengkritik sikap dan lirik lagu Guns N' Roses yang ia anggap sebagai misoginis dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai inklusif yang dianut oleh Kurt Cobain. Sementara itu, Axl Rose juga pernah mengkritik Cobain dan Nirvana karena sikap mereka yang anti komersial, yang dia anggap cuman palsu alias kepura-puraan belaka. Yang lebih mengejutkan lagi, Axl Rose pernah mengeluarkan ultimatum ke band lain dengan berkata kalau mereka mau terus tur bersama bandnya, mereka harus memilih antara Guns N' Roses atau Nirvana. Namun dalam konflik ini, medialah yang mempunyai peran besar dalam memperkeruh situasi yang terjadi, di mana saat itu media seringkali menyorot perselisihan tersebut dengan membesar-besarkannya. Konflik yang tadinya sekedar perselisihan antar individu berubah menjadi cerminan perbedaan estetika musik, nilai-nilai budaya, dan sikap terhadap industri musik antara dua subkultur rock yang dominan saat itu, grunge yang diwakili oleh Nirvana dan hard rock glam metal yang diwakili oleh Guns N' Roses. Permusuhan ini tidak pernah benar-benar terselesaikan karena kematian Kurt Cobain pada tahun 1994. Seiring berjalannya waktu, banyak anggota dan penggemar kedua band tampaknya telah melunakkan sikap mereka. Axl Rose sendiri menyatakan penyesalannya mengenai caranya menangani situasi tersebut. Meskipun konflik ini mencerminkan perbedaan yang mendalam antara dua ikon musik dan subkultur yang mereka wakili, itu juga menjadi simbol dari dinamika dan keberagaman dalam musik rock yang membuat era tersebut begitu menarik dan berkesan. Jadi, kamu tim Axl Rose atau tim Kurt Cobain, Brody?